Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Oktaviani dan rekan-rekan saya Gusmita Sofia, Aziz Siswanto dan Rusdi Malik. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai managing customer pada sebuah artikel yang berjudul Loyalitas Pelanggan dalam E-commerce, Eksplorasi Anteseden dan Konsekuensinya. Artikel ini disusun oleh Srini, Rob, dan Kishore. Pada artikel ini menyelidiki mengenai anteseden dan konsekuensinya dari loyalitas pelanggan dalam konteks business to consumer online. Menurut artikel ini, penelitian terhadap customer loyalty sangat dibutuhkan. Penelitian sebelumnya terhadap customer loyalty hanya berfokus pada tradisional bisnis, sementara masih terdapat keterbatasan penelitian membahas tentang customer loyalty pada perusahaan e-bisnis. Di samping itu, peneliti juga berargumentasi penelitian sebelumnya hanya berfokus pada behavior study atau perilaku pembeli dalam hal melakukan pembelian ulang, yang menyebabkan penelitian sebelumnya hanya membahas perilaku dalam aspek yang sangat sempit. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menginvestasi anteseden dan konsekuensi terhadap kesetiaan pelanggan pada bisnis online. Artikel ini disusun pertama-tama membahas secara singkat konsep loyalitas pelanggan, kemudian memperkenalkan 8 faktor yang berpotensi mempengaruhi loyalitas elektronik dan membahas konsekuensi dari e-loyalitas. Selanjutnya, menjelaskan metodologi dan mendiskusikan hasil studi empiris dari 8 faktor. Peneliti menyimpulkan dengan mencatat implikasi manajerial dan penelitian dari temuan penelitian ini. Pertama, kita akan membahas mengenai kesetiaan pelanggan. Dalam artikel ini mendefinisikan loyalitas sebagai sikap pelanggan yang menguntungkan terhadap bisnis yang menghasilkan perilaku mengulang pembelian. Menurut Brown, tahun 1952 mengklasifikasikan loyalitas menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, loyalitas yang tidak terbagi, yang kedua, loyalitas yang terbagi, yang ketiga, loyalitas tidak stabil, dan yang terakhir, loyalitas tidak ada, berdasarkan pada pola pembelian konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anteseden loyalitas. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 42 individu yang dilakukan peneliti dalam artikel ini, mengidentifikasi 8 faktor yang berdampak pada e-loyalty. Faktor yang pertama adalah kostumisasi. Kostumisasi adalah kemampuan e-retailer untuk menyesuaikan produk, layanan, dan lingkungan tradisional untuk pelanggan individu. Dalam studi saat ini, kostumisasi secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana situs web e-retailer dapat mengenali pelanggan dan kemudian menyesuaikan pilihan produk, layanan, dan pengalaman berbelanja untuk pelanggan tersebut. Keuntungan penyesuaian ini membuatnya menarik bagi pelanggan untuk mengunjungi situs lagi di masa yang akan datang. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya. Pertama yaitu interaktivitas kontak. Interaktivitas kontak mengacu pada sifat dinamis dari keterlibatan yang terjadi antar pengecer elektronik dan pelanggannya melalui situs webnya. Untuk studi ini, interaktivitas kontak secara operasional didefinisikan sebagai ketersediaan dan efektivitas alat dukungan pelanggan di situs web, dan sejauh mana hubungan dua arah komunikasi dengan pelanggan difasilitasi. Kontak antar aktivitas diharapkan berdampak besar pada pelanggan loyalitas karena berbagai alasan. Interaktivitas membantu membangun pengetahuan yang lebih halus tentang bagian dari penjual tentang selera pelanggan dan preferensi. Selanjutnya, budidaya. Budidaya adalah sejauh mana elektronik retailer menyediakan informasi dan insentif yang relevan kepada pelanggannya agar untuk memperpanjang nafas dan kedalaman pembelian mereka dari waktu ke waktu. Dalam studi ini,
Budidaya secara operasional didefinisikan sebagai frekuensi informasi yang diinginkan dan penawaran penjualan silang yang disediakan oleh pengecer elektronik kepada pelanggan. Dengan secara aktif menjual silang produknya, perusahaan dapat menyediakan pelanggan dengan informasi yang berguna. Selanjutnya, kepedulian. Kepedulian mengacu pada perhatian yang diberikan elektronik retailer kepada semua aktivitas antarmuka pelanggan sebelum dan sesudah pembelian yang direncanakan untuk memfasilitasi transaksi langsung dan jangka panjang, istilah hubungan pelanggan. Layanan pelanggan tercermin dalam baik perhatian yang diberikan oleh elektronik retailer terhadap detail untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam layanan, dan perhatian yang ditunjukkan dalam menyelesaikan kerusakan apapun dengan segera. Dalam studi ini, perawatan secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana di mana pelanggan tetap mendapat informasi tentang ketersediaan produk yang disukai dan status pesanan, serta tingkat upaya yang dilakukan untuk meminimalkan gangguan dalam memberikan layanan yang diinginkan. Oleh karena itu, diharapkan tingkat kehati-hatian yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan gangguan dalam layanan pelanggan akan menyebabkan elektronik loyalitas yang lebih tinggi. Kemudian komunitas. Komunitas virtual dapat digambarkan sebagai entitas sosial online yang terdiri dari pelanggan yang ada dan pelanggan potensial yang diatur dan dipelihara oleh elektronik retailer untuk memfasilitasi pertukaran pendapat dan informasi tentang yang ditawarkan produk dan layanan. Ada beberapa alasan mengapa komunitas berpotensi mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Hagel dan Armstrong, pada tahun 1997 menemukan bahwa masyarakat sangat efektif dalam memfasilitasi dari mulut ke mulut. Kemudian menurut Frank pada tahun 1997 menemukan bahwa pelanggan kemampuan untuk bertukar informasi yang membandingkan pengalaman produk dapat menambah loyalitas pelanggan. Dengan memfasilitasi pertukaran informasi di antara pelanggan melalui komunitas, pengecer elektronik dapat lebih meningkatkan loyalitas elektronik di antara pelanggannya. Komunitas juga memungkinkan pelanggan individu untuk mengidentifikasi dengan kelompok yang lebih besar. Bahkan interaksi sosial acak yang difasilitasi dalam komunikasi virtual dapat dimanfaatkan bagi konsumen. Selanjutnya, pilihan. E-retailer juga dapat membentuk aliansi dengan pemasok virtual lainnya untuk memberikan pelanggan pilihan yang lebih banyak. Sebagai ilustrasi, e-retailer mungkin hanya menyimpan jenis yang terbatas dari kategori produk tertentu dalam inventaris, tetapi dapat membentuk aliansi dengan pemasok dan perusahaan lain yang dapat mengirimkan produk ke pelanggan e-retailer dari inventaris mereka sendiri yang lebih luas. Namun, pelanggan memiliki akses tanpa batas ke seluruh rangkaian produk yang dibawa oleh aliansi dari situs web pengecer elektronik. E-retailer menawarkan lebih banyak pilihan yang dapat muncul sebagai tujuan utama untuk one-stop shopping sehingga menimbulkan e-loyalty. 7. Kenyamanan. Kenyamanan mengacu pada sejauh mana pelanggan merasa bahwa situs web itu sederhana, intuitif, dan ramah pengguna. Cameron tahun 1999 menunjukkan bahwa sejumlah faktor membuat situs web tidak nyaman dari sudut pandang pengguna. Dalam beberapa kasus, informasi mungkin tidak dapat diakses karena tidak berada di tempat yang logis atau terkubur terlalu dalam situs web. Dalam kasus lain, informasi mungkin tidak disajikan dalam format yang berarti. Akhirnya, informasi yang dibutuhkan atau diinginkan mungkin sama sekali tidak ada. Website yang logis dan nyaman digunakan juga untuk memperkecil kemungkinan pelanggan melakukan kesalahan dan akan membuat pengalaman berbelanja merasa lebih memuaskan. Hasil ini memungkinkan akan meningkatkan loyalitas
elektronik pelanggan. Selanjutnya itu karakter. Karakter dapat didefinisikan sebagai keseluruhan gambar atau kepribadian yang diproyeksikan oleh e-retailer kepada konsumen melalui penggunaan input seperti teks, gaya, grafik, warna, logo, dan slogan atau tema di situs web. Karakter yang sangat penting supaya situs web tidak membosankan dalam berinteraksi satu sama lain dalam pasar konvensional. Di luar presentasi dan gambar umum, situs web dapat menggunakan karakter atau kepribadian unik untuk meningkatkan pengenalan dan ingatan situs. Materi selanjutnya itu konsekuensi perilaku dari e-loyalty. Gambler tahun 1995 dan Dick dan Basu tahun 1994 telah meneliti dampak dari loyalitas pelanggan pada perilaku pelanggan. Salah satu hasil perilaku diharapkan hasil dari loyalitas adalah positif dari mulut ke mulut. Sejauh mana seorang individu mengatakan positif hal-hal tentang e-retailer kepada orang lain. Seperti yang dicatat oleh Dick dan Basu tahun 1994 dan Hegel dan Armstrong tahun 1997. Pelanggan setia lebih cenderung memberikan informasi positif dari mulut ke mulut. Kemudian, dari hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat penyesuaian atau kostumisasi, interaksi kontak, budidaya pelanggan, kepedulian, komunitas, pilihan, kenyamanan, dan juga karakter dari e-retailer, maka semakin besar pula loyalitas dari pelanggannya. Loyalitas pelanggan berhubungan negatif dengan pencarian mereka terhadap suatu alternatif belanja dan berhubungan positif dengan perilaku dari mulut ke mulut dan bahkan bersedia untuk membayar lebih. Kemudian dari 8 antisiden yang mereka uji, ternyata kenyamanan website merupakan faktor yang sangat signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Berikutnya, kesimpulan dari temuan penulis ini memiliki 2 implikasi, yaitu manajerial dan perspektif penelitian. Dari perspektif manajerialnya, e-retailer dapat membuat sistem peringatan dini berdasarkan pengukuran persepsi pelanggan secara terus-menerus untuk 8 antisiden yang diuji. Sehingga manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat ketika ada dari dimensi ini dianggap jatuh di bawah tingkat yang masih dapat diterima. Selanjutnya, dari perspektif penelitian, analisis penulis memberikan konseptualisasi awal dari faktor yang relevan terhadap e-loyalty. Temuan penulis dapat memberikan dasar untuk dapat lebih lanjut mempelajari topik penting ini, baik secara teori maupun dimensi empiris. Kemudian disebutkan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang harus dipertimbangkan ketika menafsirkan sebuah temuan, yang mana penulis tidak memperhitungkan variabel tingkat individu yang berkemungkinan berdampak. Berdasarkan temuannya, pada model yang lebih komprehensif, e-loyalty dapat dikembangkan dan juga dapat diuji. Kemudian, internet dan inovasi telekomunikasi lainnya akan membuat kita semakin dekat dengan konsep ekonom yang tentang sebuah pasar yang sempurna. Banyak produk dan jasa akan semakin dianggap sebagai komoditas, dan akibatnya, seperti yang juga dicatat oleh Peterson pada tahun 1997, bahwa pasar elektronik akan mengarah pada persaingan harga yang ketat yang mengakibatkan margin keuntungan lebih rendah. Jadi, untuk bersaing dengan sukses, pengecer elektronik perlu mengembangkan dan juga menjaga loyalitas pelanggan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3 mengenai managing customer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.